Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Buat teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas secara tuntas mengenai tips and trik seleksi mandiri untuk calon mahasiswa baru jenjang S1 di universitas di Indonesia. Oke, yang pertama, apa itu seleksi mandiri? Nah, kita harus tahu nih seleksi mandiri itu apa. Jadi, jika SNMPTN dan SBMPTN telah berakhir, sebenarnya ada satu jalur lagi yang bisa dimanfaatkan peserta didik guna bisa masuk PTN incaran mereka. Teman-teman tahu kan PTN itu apa? Ya, Perguruan Tinggi Negeri. Nah, ujian mandiri disebut juga dengan seleksi mandiri PTN yang kuotanya hanya sekitar 30% dari jumlah maksimal mahasiswa yang diterima. Oke, lanjut. Bagaimana dengan indikator penilaian ujian seleksi mandiri? Nah, oleh karena jalur ini dikelola oleh masing-masing PTN, maka pola penilaiannya ujiannya juga berbeda-beda antara satu PTN dengan PTN lainnya. Secara garis besar itu terdapat 3 indikator penilaian ujian seleksi mandiri. Yang pertama adalah ujian mandiri atau tulis. Nah, indikator penilaian dari seleksi mandiri PTN pertama yakni dengan melakukan ujian mandiri atau tertulis. Ini adalah mekanismenya seleksi mandiri S1 PTN yang biasanya adalah PTN dengan jumlah peminat yang banyak. Beberapa PTN yang menggunakan jenis seleksi mandiri dengan ujian ini adalah UI dengan simak uji, ada Undip dan UGM dengan program UTUL, IPB dengan program UTMI, ada juga UNY, UNES, dan masih banyak lagi PTN yang menggunakan sistem seleksi mandiri yang satu ini. Oke, next. Yang kedua adalah seleksi rapor atau PMDK. Selain menggunakan sistem ujian tertulis, seleksi mandiri ini juga ada yang menggunakan seleksi rapor atau juga PMDK. Dengan kata lain, seleksi yang satu ini melakukan seleksi berdasarkan prestasi dari si calon mahasiswa. Ada banyak juga PTN yang menerapkan ini, diantaranya adalah UGM dan UNES jalur prestasi. Jadi teman-teman juga harus paham mengenai seleksi mandiri di setiap universitas itu biasanya juga ada seleksi mandiri reguler dan seleksi mandiri prestasi. Lalu yang ketiga adalah seleksi melalui nilai UTBK. Mekanisme terakhir dalam penilaian dan penerimaan mahasiswa baru menggunakan seleksi mandiri adalah melalui nilai UTBK. Sesuai dengan namanya, PTN akan menerima mahasiswa berdasarkan nilai UTBK mereka. Jadi PTN sama sekali tidak melakukan tes lagi. Mereka hanya melihat hasil UTBK, kemudian diranking untuk mendapatkan mahasiswanya. Nah, ada banyak mahasiswa yang langsung mundur bila harus melalui ujian ini. Kenapa? Alasannya adalah karena seleksi ini, seleksi mandiri itu sangat-sangat mahal. Kenapa demikian? Karena beberapa universitas memberlakukan biaya kuliah yang sama bagi semua jalur penerimaan. Bedanya di sini tidak hanya UKT, akan tetapi ketika masuk itu ada yang namanya SPI. SPI atau uang masuk itu bisa antara 15 sampai 30 juta, akan tetapi ini juga sebenarnya tidak semua disamaratakan, akan tetapi sesuai dengan kemampuan, biasanya sih seperti itu. Nah, bisa juga dibilang kalau tak ada PTN yang menerapkan biaya mahal untuk mahasiswanya yang masuk jalur ini. Kenapa? Karena banyak PTN yang menerapkan UKT tinggi sehingga pilihan biaya sedikit. Ada juga yang pilihan biaya tinggi dengan UKT yang sedikit. Jadi teman-teman bisa memilih nih. Tapi karena seleksi SNMPTN dan SBMPTN telah selesai, teman-teman yang pengen masuk di PTN, teman-teman harus mengikuti satu-satunya yaitu seleksi mandiri. Oke. Tips dan strategi lolos ujian seleksi mandiri. Yang pertama adalah cari informasi lengkap mengenai pelaksanaannya. Jadi teman-teman harus tahu nih pelaksanaannya kapan, jangan sampai ketika pelaksanaannya di bulan Juni, teman-teman baru tahu informasinya di bulan Agustus. Tentunya setelah menonton video ini, teman-teman bisa mencari di Google mengenai informasi lengkap pelaksanaannya seleksi mandiri di universitas yang kalian tentukan. Dengan cara klik aja SM, contoh SM Undip, SM UNES, SM UGM, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman akan tahu tata cara, syarat, dan ketentuan seleksinya bagaimana. Oke, next ada semangat belajar. Nah, yang kedua teman-teman harus tetap semangat belajar meskipun tidak sesuai atau tidak sama dengan penilaian di SBMPTN. Akan tetapi teman-teman harus tetap belajar karena ada beberapa jalur seleksi mandiri yang tetap menerapkan jalur ujian tulis untuk calon mahasiswanya. Jadi
teman-teman tidak boleh santai dan harus mengevaluasi diri untuk mencoba lagi mengerjakan beberapa soal yang mungkin akan keluar di seleksi mandiri. Yang ketiga adalah teman-teman harus mengetahui daya tampung jalur mandiri. Nah, di YouTube ini saya pernah membuat informasi mengenai daya tampung jalur mandiri SNMPTN dan SBMPTN untuk Universitas Negeri Semarang. Jadi, biasanya informasi ini tidak kalian temukan di website resmi, akan tetapi di website-website tertentu atau mungkin di YouTube yang lain seperti itu. Nah, biasanya jumlah ini secara umum adalah 30% dari seluruh mahasiswa yang diterima. Namun angka 30% ini pun berbeda-beda tergantung kampus dan program studinya. Nah, pastikan Anda mengecek daya tampung dari masing-masing kampus dan prodi incaran Anda. Oke, yang terakhir adalah doa. Sepengalaman saya ketika saya mengikuti jalur SBMPTN, hal yang paling utama yang saya lakukan adalah doa. Kenapa? Karena pada dasarnya kita semua telah ikhtiar selesai sampai jalur mandiri mungkin, akan tetapi doa siapa yang tahu, seperti itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya.